Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025, Efesus 5 ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya banyak pola yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti mana kita sebagai orang Kristen, pola hidup yang benar sebagai orang Kristen adalah suatu kehidupan yang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Pola hidup adalah cara hidup seseorang yang diekspresikan melalui perilaku aktivitasnya, serta pikiran diri sendiri yang memberikan perbedaan status dari orang lain dan lingkungan. Tentunya bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai manusia ada dua pola hidup. Yang pertama, pola hidup yang baik yang akan membawa dampak positif bagi orang yang berada di sekitarnya. Dan yang kedua, pola hidup yang buruk yang akan menimbulkan banyak masalah dan gangguan bagi orang-orang di sekitarnya. Tentunya bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1-20, di mana Paulus menggugah jemaat Efesus untuk berlaku saleh dan mengingat kasih Allah melalui pengorbanan Kristus. Tentunya di dalam nats ini Paulus mengajak kita, dan Paulus memaparkan bahwa karakteristik harus dimiliki sebagai penurut atau hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan yang dimaksud Paulus adalah yang mengarah atau merujuk kepada perilaku yang baik dan meninggalkan perilaku-perilaku negatif atau buruk. Dengan tegas Paulus mengatakan perilaku-perilaku tersebut harus dihindari. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan Allah, dan kita dipilih, dan bagaimana sebagai mitra Allah di tengah-tengah dunia ini, kita harus memahami identitas sebagai anak-anak terang. Hal ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Sebagai orang percaya, tentunya kita diharapkan untuk menjalani hidup yang mencerminkan kasih dan kebenarannya. Nilai yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Tentu ini adalah gambaran. Bagaimana gambaran di dunia ini yang akan kita terima di ujung akhir dari kehidupan kita. Tentunya sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak terang. Sebagai orang percaya, tentunya kita dicobai. Tentu banyak cobaan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita memposisikan diri kita sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai mitra Allah di dunia ini, kita harus mau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu kita menyatakan kasih yang telah dinyatakan kepada kita, dan bagaimana kita menyatakan kembali kepada orang yang berada di sekeliling kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 5, terang bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di sini bagaimana kita melihat identitas kita sebagai pengikut Kristus. Jikalau kita bertemu dengan orang yang melakukan kejahatan, jangan kita menjadi kawanan di dalam pelaku kejahatan tersebut. Atau jikalau kita duduk bersama dengan para penjudi, janganlah kita ikut menjadi penjudi. Jadi banyak hal yang bisa kita perhadapkan
di tengah-tengah kehidupan kita, yang mana akan kita lakukan di dalam satu hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini Paulus mengingatkan kita untuk membentuk karakteristik kita sebagai anak-anak terang, sebagai penurut Allah yang tercermin melalui hidup dalam kasih dan di dalam hidup kekudusan, dan menghasilkan buah-buah terang. Kiranya Tuhan menyertai kita untuk menjauhi kejahatan dan senantiasalah berbuat baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan diri kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami. Segala sesuatu yang kami rencanakan dalam satu hari ini, itu akan kami persembahkan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, yang mana firman-Mu ini akan kami jadikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami dalam satu hari ini. Mampukan kami Tuhan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu kami nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan jauhkanlah kami dari cobaan yang mengganggu hati dan pikiran kami. Kuatkan kami Tuhan dalam satu hari ini, mulai dari pagi hingga pada malam harinya. Segala sesuatu yang akan kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi Engkau. Kami pujilah Engkau Tuhan di sepanjang kehidupan kami dan untuk selama-lamanya. Dan ampunilah kami atas dosa pelanggaran kami, supaya kami disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.